Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke tutorial yang ke-14. Pada tutorial ke-14 ini kita akan mempelajari teknik render to texture pada OpenGL. Nah, jika pada tutorial sebelumnya kita mempelajari normal mapping untuk menambah detail pada permukaan objek. Pada tutorial ini kita mempelajari bagaimana merender sebuah scan ke dalam tekstur terlebih dahulu sebelum ditampilkan ke layar. Teknik ini disebut render to texture dan biasanya digunakan dalam berbagai efek grafika seperti post-processing effect, screen distortion, blur effect, reflection, hingga efek kamera pada game. Untuk konsep utama pada tutorial 14 ini berbeda dengan proses rendering biasanya yang langsung menampilkan objek layar. Nah, pada tutorial ini proses rendering dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah merender scan ke dalam sebuah tekstur menggunakan frame buffer objek atau FBO. Untuk frame buffer ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil render sementara. Nah, jadi ketika OpenGL merender objek 3D, hasilnya tidak langsung tampil di layar, tetapi disimpan terlebih dahulu ke dalam sebuah tekstur. Lanjut, tahap kedua adalah menampilkan tekstur tersebut ke layar. Tekstur yang sebelumnya berisi hasil render scan kemudian dipasang pada sebuah quad atau bidang datar yang menutupi layar. Nah, pada tahap ini kita juga bisa memberikan berbagai efek visual menggunakan shader. Dengan cara ini kita dapat memodifikasi hasil render sebelum akhirnya ditampilkan ke layar. Untuk program eh, yang harus ada pada tutorial 14 ini sama seperti tutorial sebelumnya. Ini ada CPP. Nah, pada file ini tuh terdapat program utama yang mengatur proses render to texture. Program pertama-tama melakukan inisialisasi OpenGL, membuat window menggunakan GLFW serta mengaktifkan fitur seperti depth testing agar proses rendering objek berjalan dengan benar. Selanjutnya setelah itu program membuat sebuah frame buffer objek yang akan digunakan sebagai tempat merender scan ke tekstur. Kemudian program membuat render tekstur yaitu tekstur khusus yang akan menyimpan hasil rendering dari objek 3 dimensi. Nah, tekstur tersebut kemudian dihubungkan dengan frame buffer sehingga setiap proses rendering akan disimpan ke dalam tekstur tersebut. Setelah frame buffer siap digunakan, program akan melakukan rendering pertama yaitu merender objek 3 dimensi ke dalam tekstur. Setelah proses ini selesai, kemudian program melakukan rendering kedua yaitu menampilkan tekstur tersebut ke layar menggunakan screen quad. Dengan cara ini, kita dapat memproses tekstur tersebut menggunakan shader untuk menghasilkan berbagai efek visual. Selanjutnya, yang kedua ada shader. Nah, wobbly texture fragment shader. Nah, shader ini tuh digunakan untuk membuat efek distorsi pada tekstur. Di dalam shader ini ada koordinat tekstur dimodifikasi menggunakan fungsi matematika seperti sin, sehingga tekstur terlihat seperti bergelombang atau bergerak. Efek ini disebut wobbly texture effect dan merupakan contoh sederhana dari teknik post processing. Terus yang kedua ada standar shading rtt.fragment shader.
Nah, shader ini tuh digunakan pada tahap pertama ketika objek 3D dirender ke dalam tekstur. Shader ini menghitung pencahayaan pada objek menggunakan beberapa komponen seperti ambient lighting, diffuse lighting, dan juga specular lighting. Hasil dari shader ini kemudian disimpan ke dalam render tekstur yang nantinya akan ditampilkan kembali ke layar. Untuk kesimpulan pada tutorial 14 ini, teknik ini memungkinkan kita untuk satu merender scan ke dalam tekstur terlebih dahulu, dua memproses tekstur menggunakan shader, tiga menampilkan hasilnya ke layar dengan berbagai efek visual. Teknik ini sering digunakan dalam game engine dan aplikasi grafika modern untuk membuat berbagai efek seperti post processing, reflection, shadow mapping, dan screen effect. Kita lanjut untuk melihat hasil dari render to texture ini. Seperti biasa, setup startup project. Kita masuk ke properties. Lalu debugging menyesuaikan dengan folder yang kalian klik OK, lanjut running. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, mungkin untuk tutorial ke-14 cukup sekian. Terima kasih yang sudah menonton dari awal video sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.